Halo, saya akan mendemonstrasikan cara bermain board game Antawise yang merupakan board game kelompok kami bertemakan kebudayaan Cirebon. Game ini dikategorikan untuk umur 10 tahun ke atas dengan 2-4 pemain. Durasi mainnya sekitar 45 menit. Saat Cirebon baru terbentuk, keempat keturunan Sultan Raja memutuskan untuk membangun keratonnya sendiri. Dimulailah kompetisi mereka untuk meraih kekuasaan tercepat menguasai Cirebon. Di game ini, terdapat satu papan permainan, total 22 material resource yang terdiri dari 5 material terasi, 5 material rotan, 5 material kerang, 5 material batik, serta 2 material singa barong. Selain itu, terdapat total 15 kartu konstruksi yang terdiri dari 5 lembar kartu bagian atas keraton, 5 lembar bagian tengah keraton, 5 lembar bagian bawah keraton. Lalu ada satu dadu yang berisi 12 sisi, 4 pion, dan 4 puzzle keraton. Sebelum memulai permainan, siapkan terlebih dahulu papan di tengah pemain. Tentukan role pemain dengan memilih pion. Para pemain masing-masing mewakili keraton berbeda sesuai pion yang dipilih. Setelah menentukan role pemain, taruh pion di checkpoint konstruksi keraton sebagai tempat awal permainan. Taruh masing-masing satu material di checkpoint pasar yang digunakan untuk barter material. Khusus main berdua seperti contoh yang akan saya berikan, letakkan 2 masing-masing material di checkpoint yang bersesuaian. Batik di daerah batik, rotan di daerah hutan, kerang di daerah pantai, udang di daerah laut, dan singa barong di pulau. Kartu konstruksi keraton dibagi menjadi 3 sesuai dengan bagian konstruksi keraton, yaitu bagian atas, tengah, dan bawah keraton. Kocok 3 dek kartu dengan keadaan tertutup lalu letakkan pada tempat yang telah disediakan pada papan permainan. Kartu atas keraton ditempatkan di kotak merah, kartu tengah keraton ditempatkan pada kotak yang oranye, sedangkan kartu yang bawah keraton ditempatkan pada kotak yang warna hijau. Selanjutnya, permainan siap dimainkan. Misi game ini yaitu menyelesaikan puzzle keraton tercepat dengan cara menyusun bagian-bagian puzzle yang didapat dari mengumpulkan material yang akan ditransaksikan dengan kartu konstruksi keraton. Pemain dikatakan menang apabila berhasil menyelesaikan puzzle keraton. Namun, kalau 45 menit berlalu terdapat beberapa pemain yang tidak menyelesaikan keratonnya, maka urutan pemenang berdasarkan pemain yang paling banyak membangun bagian keraton atau mendekati hasil final keraton. Apabila kondisi 2 masih belum terpenuhi, maka urutan pemenang akan dilihat berdasarkan pemain yang memiliki material terbanyak. Dimulai dari pemain 1, berlanjut searah jarum jam. Tiap pemain akan bergantian mengambil giliran sampai permainan selesai. Gulirkan dadu dan gerakan pion sesuai dengan sisi dadu yang terlihat. Apabila sisi dadu memperlihatkan angka 2, 3, 4, atau 5, maka pion harus bergerak sesuai dengan jumlah nomor dadu. Namun, apabila dadu memperlihatkan sisi gambar icon lokasi, maka pion harus bergerak ke lokasi checkpoint yang sama dengan gambar yang ada di dadu. Di contoh ini, dadu memperlihatkan angka 3, maka saya harus bergerak 1, 2, 3 sesuai dengan arah garis di papan. Kali ini, dadu memperlihatkan ikon lokasi terasi, maka saya harus bergerak langsung ke ikon lokasi terasi tersebut. Namun, apabila pada giliran pertama dadu memperlihatkan ikon pasar, maka pemain tidak bisa melakukan barter apapun karena belum memiliki material. Setelah bergerak, kita akan aktifkan checkpoint yang kita kunjungi. Kalau berada di salah satu dari kelima checkpoint ini, ambil satu material yang ada di situ.
Jadi kita bisa aja dapat satu material batik dari lokasi batik, satu rotan dari lokasi hutan, satu kerang dari lokasi pantai, satu terasi dari lokasi laut, atau satu singa barong dari lokasi pulau. Di contoh ini, saya menempati lokasi laut, maka saya akan mendapatkan satu material terasi. Simpan material yang sudah kita dapatkan untuk dipakai di transaksi nanti, dan kita bisa punya sebanyak apapun material dari berbagai jenis. Saat berada di pasar, kita bisa melakukan barter satu material apapun milik kita dengan satu material yang ada di pasar. Contohnya, saya punya material terasi, saya ingin barter material ini dengan kerang. Lakukan barter dengan rasio 1:1 sehingga selalu ada 4 material di checkpoint pasar. Namun, kita hanya bisa melakukannya satu kali barter tiap mengunjungi pasar. Tapi kalau kita nggak mau barter sama sekali juga nggak apa-apa kok. Saat kita berada di lokasi singa barong, ambil satu material singa barong. Kalau udah nggak ada material di sini, kita boleh curi satu singa barong milik lawan yang paling dekat searah jarum jam dari kita. Kalau kita udah punya kedua singa barong tersebut saat mengunjungi checkpoint ini, ya kita nggak dapat apa-apa. Lalu di permainan ini terdapat sistem pencurian material, yaitu dengan cara apabila pemain bertemu di lokasi yang sama, maka pemain yang baru datang bisa memilih antara mengambil material dari checkpoint tersebut atau menantang pemain lain melakukan sweep untuk mencuri material dari pemain yang ditantang. Siapapun yang memenangkan sweep tadi, maka si pemenang bisa mencuri satu material dari yang kalah sweep. Dimisalkan ini adalah material punya saya dan ini material punya lawan saya. Apabila di kondisi saya kalah sweep, maka satu material yang saya punya akan dicuri oleh si pemenang sweep. Namun, apabila saya yang menang sweep, maka saya akan mencuri satu material dari lawan saya. Pemenang bebas menentukan material apapun yang hendak dicuri. Namun, apabila dalam satu lokasi terdapat lebih dari satu player, maka si penantang boleh memilih satu pemain mana saja yang ingin ditantang untuk sweep. Jika kita mengunjungi lokasi keraton, maka kita boleh membangun maksimal satu bagian keraton. Jika kita memiliki semua bahan yang tertera di salah satu kartu yang ada di display, maka kita bisa membayar semuanya dengan material tadi. Contohnya, saya ingin membangun bagian atas keraton. Di sini dibutuhkan 2 batik dan 1 kerang. Maka saya harus melakukan transaksi sebanyak 2 batik dan 1 kerang. Dari sini saya baru bisa membangun bagian atas keraton. Lalu material yang tadi setelah transaksi harus dikembalikan ke lokasinya masing-masing seperti semula, yaitu di lokasi batik dan lokasi kerang. Setelah itu, kartu yang tadi kita ambil harus ditaruh di bagian paling bawah, kemudian kartu yang teratas harus selalu dibuka, jadi selalu ada 3 deck kartu yang tersedia. Kita akan mendapatkan 4 pieces puzzle bagian teratas karena kita bertransaksi dengan kartu bagian atas. Apabila kita bertransaksi dengan bagian tengah, maka kita akan mendapatkan 4 pieces bagian tengah puzzle. Sama halnya apabila kita bertransaksi dengan bagian bawah puzzle, maka kita akan mendapatkan 4 bagian terbawah puzzle. Token singa barong ini spesial karena bisa dipakai menggantikan satu material jenis apapun. Jadi, kita bisa membangun satu bagian keraton dengan bayar satu material lebih sedikit. Misalnya, untuk bagian atas keraton diperlukan 2 batik dan 1 kerang. Namun, karena saya memiliki material singa barong, saya cukup membayar 2 batik dan 1 material singa barong. 1 kerangnya akan digantikan dengan singa barong yang kemudian masing-masing harus dikembalikan ke lokasinya semula. Kalau kita memiliki 2 singa barong, kita langsung bisa memakai keduanya sekaligus biar dapat diskon 2 bahan. Dan itulah cara membangun keraton. Kalau kita nggak punya cukup material untuk membangun apa-apa, ya kita nggak bangun apa-apa. Permainan akan segera selesai saat pemain berhasil menyusun seluruh puzzle.
dan dialah pemenangnya. Itulah cara memainkan board game Antawise. Terima kasih.